Jemaat GBPPL kasih Tuhan, pagi ini saya akan menyampaikan satu buah topik renungan pagi yang saya beri judul hidup yang berdampak. Saya akan ambilkan dalam Yohanes 3:16 sebagai berikut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pelajaran pertama yang kita dapatkan dari Yohanes 3:16 adalah tentang kasih tanpa syarat. Di abad ke-21 ini, di mana kehidupan bergerak dengan cepat dan teknologi menguasai hampir di dalam setiap aspek kehidupan, manusia tanpa terasa, tanpa sadar didorong dan diarahkan kepada kehidupan yang individualis, egois, dan tidak mempedulikan orang lain. Tapi berita Injil yang kita dengar mengajarkan kepada kita bahwa ada satu pribadi, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang harusnya layak kita sembah, kita layani, yang harusnya layak menerima segala hormat, rela mau menyerahkan anaknya yang tunggal yang dia kasihi untuk menebus kita. Nah, dari sini kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib meniru teladan dari Bapa kita di surga. Belajar untuk mengasihi tanpa syarat. Belajar untuk mengasihi orang tua kita tanpa syarat. Apapun keadaan kondisi orang tua kita, mungkin mereka bukan orang tua yang ideal, mungkin mereka tidak begitu mengasihi dan mencintai kita, tetapi kita harus belajar untuk tetap mengasihi mereka dengan tulus hati. Demikian juga mungkin membangun pertemanan di dalam abad digital ini selalu diembel-embeli dengan kepentingan pribadi, sehingga sangat sulit untuk menemukan orang-orang yang punya hati yang tulus, yang bisa mengasihi kita, memperhatikan kita dengan tulus, dengan hati yang murni. Dunia sedang mengarahkan kita kepada kasih yang bersyarat. Kita wajib untuk mempraktekkan kasih Tuhan dan belajar untuk mengalirkan kasih Tuhan yang tanpa syarat itu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Hal kedua saudaraku, yang dapat kita pelajari adalah Yohanes 3:16 mengajarkan kepada kita tentang pengorbanan yang tulus. Mana mungkin dalam dunia yang modern ini ada orang yang mau berkorban tanpa mengharapkan sesuatu. Sangat sulit kita menemukan orang yang mau melakukan hal seperti itu. Tapi firman Tuhan mengajarkan Bapa kita di surga rela mengorbankan anaknya yang tunggal, ya, untuk musuh-musuhnya, untuk manusia yang memberontak kepadanya. Nah, saya pikir tidak ada di dalam dunia ini seorang ayah yang rela menyerahkan anaknya yang dikasihinya, yang tunggal, yang dikasihnya untuk musuh-musuhnya. Tapi Bapa kita melakukan itu untuk kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dan wajib untuk belajar mengasihi orang, bahkan musuh kita sekalipun, tanpa syarat, ya. Mengasihi mereka, belajar mengampuni mereka. Tuhan Yesus berkata, kau harus mengampuni musuhmu 70 kali 7. Itu menandakan sebuah pengampunan yang terus-menerus kita lakukan untuk orang yang sama, sekalipun mereka itu merugikan kita. Tapi kita belajar terus mempraktikkan kasih dan pengampunan. Hal yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, Injil Yohanes 3:16 tadi memberikan kepada kita pelajaran bagaimana hidup kita berdampak dan memulihkan orang lainnya. Kita kutip, supaya setiap orang yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana hidup Kristus itu mengubahkan orang lain. Dia mengasihi dengan tulus hati, selalu dikatakan hatinya digerakkan oleh belas kasihan untuk orang lain, untuk manusia yang menderita, untuk manusia yang sedang dalam pergumulan, ya. Dan akhir dari kehidupan Kristus, saya pikir kita kalau hidup di zaman Yesus Kristus, kita akan berkata Yesus adalah seorang hamba Tuhan yang gagal. Kenapa dikatakan gagal? Karena dia menderita, disalibkan, dihina, dan mati dalam kondisi yang sangat memalukan, disalib, ditelanjangi, menjadi bahan olok-olokan. Tapi sejarah membuktikan bahwa pengorbanan Kristus yang tanpa syarat itu, ya, mengubahkan orang lain, ya, mengubahkan dunia, mengubahkan arah sejarah yang saat ini terjadi.
Kita melihat dalam sejarah ya bagaimana Eropa yang sekalipun mereka itu memiliki budaya yang tinggi, tetapi secara moral mereka hidup di dalam moralitas yang bejat, rusak, dan salah. Ya, homoseksualitas, lesbian itu merebak, dan kehidupan seks bebas begitu mengerikan terjadi di dalam elit politik pemerintahan dari kerajaan Romawi. Tetapi ketika Injil Yesus Kristus mampu menerobos dan masuk ke dalam pemerintahan kerajaan Romawi, mengubah sejarah Eropa dari asusila menjadi sebuah bangsa yang menjunjung tinggi susila ya, dan kehormatan dan kesopanan. Kita melihat peninggalan KUHP dan hukum pidana semua itu berakar dari kebenaran firman Tuhan, dari dampak dari keteladanan hidup Yesus Kristus yang dituliskan. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Itu bicara tentang dampak, bicara tentang hidup yang mengubahkan dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Seorang gadis muda yang bernama Agnes Gonza melakukan perjalanan ke Kalkuta, dan dia melihat begitu banyak orang-orang yang tapa yang terlantar di kota, di sepanjang lorong-lorong kota Kalkuta, dan hatinya tergerak terhadap orang-orang papa itu. Dunia kemudian mengenalnya sebagai Bunda Teresa. Bunda Teresa ini mengorbankan hidupnya untuk membuat sebuah tempat penampungan, merawat orang-orang yang terbuang karena sakit lepra dan kusta. Mereka disingkirkan dari keluarganya, mereka tersingkir dari masyarakat, banyak yang mati di sepanjang jalan Kalkuta. Tapi Bunda Marissa kemudian memeluk mereka, merawat mereka, dan menampung mereka di suatu tempat. Nah, dari situlah muncul yang namanya Ordo Cinta Kasih. Nah, saudaraku, inilah salah satu kisah contoh hidup yang rela untuk berkorban didasari oleh cinta kasih yang tulus untuk mengalirkan kasih Kristus kepada sesama. Orang-orang di Kalkuta, para kaum papa dan orang yang miskin, mereka melihat kehidupan Teresa. Mereka berkata, mereka melihat Kristus yang berjalan di tengah-tengah kota Kalkuta. Itulah hidup yang berdampak, saudaraku. Kau adalah garam dan terang dunia. Kau punya hidup yang harusnya memancarkan dampak kemuliaan Kristus. Ketika orang melihat hidup kita, orang akan berkata, aku melihat Kristus di dalam hidupmu. Mari saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati keselamatan dan kehidupan kekal nanti, tapi kita dipanggil untuk menjadi murid-murid Kristus. Kita diutus ke tengah dunia yang gelap untuk memberi dampak dan pengaruh yang positif. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Poverty is our freedom and our strength. We are taking care of nearly 46,000 lepers. There is always one more bed, one more plate of rice, one more blanket to cover. And we are trying to bring that love and peace and joy to our neighbor and in the street we live, in the town we live, and then again to the whole world. And I think love begins at home. Take one person, individual person, one person at a time. We can serve only one at a time. We can love only one at a time. Yet the whole world, though it sounds so big and so much and all that, yet it is but only a drop in the ocean. But if we didn't do that little drop, that ocean would be one drop less. Help somebody in their own family first, and then next door neighbor. Vocation is belonging to Christ. The work is only a means to put our love for Christ into action. The work is not my work. It is the work of us all, and you and me, because it is His work.